What's up the Chelsea? Happy weekend. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Okay, how are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-119 kemarin. Ya, kita sudah bahas review antara Conference League match Heidenheim versus Chelsea yang tentu saja dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 2-0. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke. Jadi di episode ke-119 kali ini kita akan membahas preview match Premier League ya antara Chelsea versus Aston Villa, tepatnya di match day ke-13. Namun sebelum lanjut, first thing first ya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali menonton dari channel CBC dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Kedua tim ya sama-sama baru saja menjalani pertandingan di kompetisi Eropa ya. Chelsea baru saja menang 2-0 di Jerman dan juga Aston Villa dipaksa bermain imbang dengan Juventus 0-0. Dan di bulan November saat ini tanpa disadari itu Chelsea berhasil meraih nihil kekalahan ya, di mana kita ketahui kekalahan terakhir dari Chelsea adalah pada saat kita bertandang ke St. James Park atas Newcastle pada 30 Oktober 2024 tentunya dengan skor 2-0. Oke, Chelsea sendiri saat ini itu hanya mengumpulkan 9 dari 22 poin di Premier League saat mereka itu bermain di Stamford Bridge di pada musim ini, di mana tidak ada tim di Premier League yang mendapatkan rasio poin yang lebih kecil saat mereka bermain di markas mereka sendiri hingga saat ini, di mana berarti kita sejauh ini lebih bertaji di tandang. Entah apakah karena para pemain ini grogi bermain di depan fansnya sendiri ya atau bagaimana. Tapi perlu dicatat bahwa sejauh ini Chelsea sudah menghadapi deretan tim besar di kandang seperti Man City, Brighton, Newcastle dan Arsenal ya. Sehingga Chelsea saat di kandang itu hanya kehilangan poin yang cukup signifikan ya atas Crystal Palace dan juga Forest karena di match tersebut ya itu berakhir dengan hasil seri. Sedangkan Aston Villa sendiri ya, sejak menang 2-0 atas Bolonya pada tanggal 22 Oktober ya, mereka sudah melewati 7 pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Jadi di akhir pertandingan, para fans dari Villa ini mencemooh hasil pertandingan melawan Juventus tersebut ya, mengingat rasa frustrasi ini sudah menyelimuti dari Aston Villa ya setelah mereka itu berada di luar dari posisi 8 besar di Liga Champions. Hasil buruk pun ya itu tercermin dari 3 pertandingan terakhir di Premier League ya, mereka ini hanya mengumpulkan 1 poin di mana mereka itu kalah di tangan Tottenham Hotspur dan juga Liverpool. Dan mereka itu hanya seri saat berjumpa dengan Crystal Palace. Ya, Aston Villa pun di match kali ini sepertinya mereka itu terlihat sangat percaya diri, mengingat mereka itu telah menang 2 kali dan juga seri 1 kali dari 3 pertandingan kompetitif terakhir mereka saat bertandang ke Chelsea. Oke, kita langsung masuk ke tim news. Berdasarkan informasi yang CBC dapatkan ya, nampaknya Reece James itu akan menepi hingga akhir Desember nanti ya. Ya, seperti yang CBC sudah prediksikan ya teman-teman. So, sepertinya di musim ini kita harus realistis ya. Tidak bisa lagi kita mengandalkan right center back ataupun right back kepada Reece James. So, hopefully kontrak dengan Josh Achempong ini yang kemarin itu sempat di frozen out itu dapat segera clear ya. Dan di Sasi itu semoga ada klub yang tertarik di bulan Januari nanti. Adapun Gusto dan juga Pedro Neto itu juga kan kemarin itu absen di Premier League maupun di Conference League ya. Itu keduanya kemungkinan dapat turun di match kali ini, tapi juga kondisinya masih diragukan untuk tampil. So, kalau Gusto ya nggak apa-apa ya, tapi kalau Pedro Neto ya tentu saja ini akan sedikit menurunkan kualitas dari serangan dari kita ya. Oke, next dari Aston Villa ya.
Esri Konsa ya, sepertinya ini akan kembali ke posisinya bersama dengan Pau Torres setelah dia ini hanya duduk di bangku cadangan saat match melawan Juventus. Sehingga Diego Carlos sepertinya itu akan out pada pertandingan kali ini jika Emery itu memutuskan akan memasang Matty Cash sebagai bek kanan. Sedangkan untuk posisi striker ya, nampaknya Emery akan kembali memasang Oli Watkins dan juga akan menurunkan John Duran di pertahanan babak kedua. Oke, kita langsung masuk ke prediksi line up. Ada Sanchez di goalkeeper, Gusto di inverted right back, Fofana right center back, Colwill central center back, Cucurella left center back, kemudian Caicedo defensive midfielder, Enzo box to box, Palmer attacking mid, right winger ada Madueke, lagi-lagi ya. Ya ini kan prediksi dari CBC terhadap apa yang akan Enzo turunkan ya. Oke, next left winger ada Pedro Neto, Jackson sebagai striker. Madueke Gusto ya. Tetap saja sebagai striker. Nah, ini yang CBC maksud ya. Kadang nggak habis pikir ya. Bahkan kalau sampai Lavia itu juga dipasang daripada Enzo, maka entah mau ngomong apa lagi ya. Karena CBC nggak tahu lagi apa yang mesti diinformasikan atau yang mesti katakan terkait pilihan line up dari Enzo Maresca apabila seperti ini. Oke? Sedangkan line up yang CBC harapkan. Di goalkeeper ada Jorgensen yang tampil impresif kemarin saat melawan Heidenheim. Kemudian Gusto akan mengisi right center back ya. Kemungkinan ini adalah kali pertamanya ya. Semoga dapat berjalan dengan smooth. Karena kita tahu Rhys James itu cedera dan juga CBC lebih prefer inverted kali ini itu diisi oleh Cucurella ya. Untuk mengulang suksesnya dia itu berkombinasi dengan Joao Felix saat match di Leicester kemarin di sisi sebelah kiri itu mereka cukup atraktif ya membantu Cole Palmer yang di lock. Sedangkan Fofana mengisi central center back, Levi Colwill left center back. Namun ya tidak menutup kemungkinan Gusto ini tetap inverted tapi di sisi sebelah kiri ya. Sehingga Fofana itu digeser ke right center back, Colwill di central center back, kemudian Cucurella di left center back. Next, Caicedo defensive midfielder, eh Enzo tetap bermain di box to box yang kita lihat sangat baik ya. Mereka berdua bersama Cucurella membantu Caicedo yang dimana Cucurella saat itu menjadi inverted ya. Karena ini telah berjalan dengan solid, semoga tetap dipertahankan oleh Enzo Maresca. Cole Palmer ya di attacking mid dengan catatan kalau dia itu juga masih flop, jangan ragu ya untuk Enzo Maresca menurunkan Christopher Nkunku untuk mengisi posisi nomor 10 mungkin di menit ke-70 atau di menit ke-60 saat kita rasa Cole Palmer itu tidak cukup efektif ya. Next, Pedro Neto di right winger, Joe Felix di left winger. Berkaca dari kesuksesan dia di match versus Leicester kemarin, kita patut mengedepankan dari penampilan dari Joe Felix dan Nicholas Jackson tentu saja sebagai striker. Ya, CBCC berharap ya si Jadon Sancho ini dapat bermain, tapi ya kemarin kan kita sudah lihat dia bermain sekitar full ya, hampir 90 menit termasuk Barry Shield yang kemarin tampil solid di left center back sebagai saat melawan Leicester. So, nampaknya mereka berdua nih cukup kecil kemungkinannya untuk turun sebagai starter ya teman-teman. So, match prediction Chelsea itu akan menang 2-1 atau mungkin 2-0. Kembali lagi ya, bila Enzo ini menurunkan Jorgensen dan mencadangkan Madueke, maka kemenangan besar saja bisa saja terjadi seperti 3-0 ya saat kita melawan West Ham ya teman-teman. Mengingat dengan kedalaman squad yang kita punya di mana kemarin ya tim B kita itu yang bermain di eh, Conference League ya sehingga seharusnya tim A dari Chelsea ini eh, baik tenaga, kaki, mental ya mereka ini seharusnya lebih fresh lagi ya.
setelah seminggu itu beristirahat bila dibanding dengan Aston Villa yang kemarin itu mereka bermain habis-habisan saat di Liga Champions melawan Juventus. Jadi tidak ada alasan lagi ya kita itu tidak memenangkan pertandingan kali ini karena kita itu dapat memanfaatkan faktor kelelahan dari skuad Aston Villa. Ya, sekali lagi no excuse ya. Tidak ada alasan buat Chelsea itu tidak menang di Stamford Bridge. Oke, that's all di episode ke-119 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Happy weekend and keep the blue flag flying high. Come on, the Chels.